Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar statistika yang meliputi pengertian statistik dan statistika, pengumpulan data, pengolahan data, aturan Starkus, dan penyajian data. Tapi untuk kali ini kita akan fokus dulu untuk pengertian statistik dan statistika serta pengumpulan data. Pengertian statistik yang kami tahu yaitu adalah kumpulan informasi atau data berupa objek yang mempunyai suatu kesamaan hubungan karakteristik, di mana nanti statistik ini atau data ini yang akan menjadi bahan ketika kita akan mempelajari statistika, karena statistika itu adalah ilmu yang mempelajari statistik. Itu hanya definisi yang singkat saja, yang cetek saja, tapi ketika saya mengambil pengertian statistika menurut Narhayanto, beliau mengatakan bahwa statistika itu adalah metode ilmiah yang mempelajari tentang pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisisan data, penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan data yang dilakukan tadi, sehingga akhirnya kita akan bisa membuat keputusan yang rasional. Saya buat 3 buah ide besar ketika kita bicara statistika. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengambil datanya atau memperoleh datanya, lalu bagaimana kita mengolah datanya hingga akhirnya kita membuat suatu kesimpulan. Berdasarkan prakteknya, nanti statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu informasi mengenai karakteristik datanya, jadi kita mendapatkan mean, median, modus, itu kita melihat dari karakteristik datanya atau dari datanya. Itu masuk dalam ranah statistika deskriptif. Ketika kita bicara statistika inferensial, maka di situ kita mempunyai beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk menarik atau membuat kesimpulan. Ketika kita bicara statistika, maka keberadaan data itu akan sangat penting sekali, karena dari data itu kita bisa mengolahnya, kita bisa membuat statement-statement terkait karakternya, karakteristik dari datanya, bahkan sampai kita bisa membuat kesimpulan dari apa yang data itu gambarkan begitu. Nah, data itu sendiri berdasarkan sumbernya ada 2 jenis, yaitu adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu kita katakan sebagai data yang datanya itu kita ambil sendiri di lapangan gitu. Jadi kita yang mencatat sendiri. Kalau data sekunder itu adalah data yang kita dapatkan dari orang lain gitu. Dimana orang lainnya itu yang mengambil di lapangan. Berdasarkan teknik pengumpulannya, data itu terbagi menjadi 2, yaitu data sensus dan data sampling. Sensus jelas berhubungan dengan populasi, sampling itu kita katakan sebagai teknik mencari sampel dari populasinya. Nah, ketika kita punya sejumlah orang seperti itu, maka kita bisa mengatakan bahwa jumlah sebanyak itu adalah populasinya, maka sampelnya akan kita ambil sebagian saja. Beberapa matematikawan menjelaskan populasi dan sampel ketika kita bicara tentang penelitian, maka apakah semua data itu kita ambil atau tidak. Kalau semua data itu kita ambil, maka kita menggunakan teknik sensus. Kalau kita hanya mengambil datanya sebagian dari data yang sebenarnya ada, maka kita melakukan teknik sampling. Contohnya adalah ketika kita punya satu buah gelas yang berisi kopi susu, maka
ketika kita menggunakan teknik sensus, maka semua kopi susu dalam gelas tadi kita minum semua. Setelah itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kopi susu. Tapi ketika kita hanya mencicipnya saja sedikit gitu ya, terus kita bisa menyimpulkan oh ini kopi susu, maka ketika kita mencicip maka kita hanya membutuhkan sampel saja. Berarti kita menggunakan teknik sampling gitu. Berdasarkan sifatnya, nanti data itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif yang kita katakan sebagai data kategori atau data kuantitatif itu lebih ke angka atau numerik gitu ya. Ataupun kita bisa melihat datanya itu dari sifatnya discrete atau continue. Nah, ini adalah dasarnya. Kita bicara statistik, kita harus tahu datanya, lalu apa yang akan kita lakukan. Data apakah datanya nanti kita lihat karakternya saja, atau data itu kita lihat karakternya dan nanti kita bisa membuat misalkan kalau kita bicara forecasting gitu ya, atau peramalan, maka kita bisa melihat polanya sehingga kita bisa melakukan pendugaan oh nanti beberapa tahun yang akan datang akan muncul seperti ini melihat dari trennya begitu ya. Nah, itu kita bahas nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.